Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Azam Brilian dari kelas PAI 2A. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Lailatul Zuhriyah, Magister Filsafat Islam. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut pandangan filsafat pendidikan Islam. Konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep sistem dan tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang konsep ideal pendidikan Islam, maka terlebih dahulu kita akan membahas apa itu pendidikan. Menurut Langford, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan. Menurut Ahmad D. Marimbah, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses memanusiakan manusia yang pada hakikatnya adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, setiap proses pendidikan akan berusaha mengembangkan seluas-luasnya potensi individu sebagai sebuah elemen penting untuk mengembangkan dan membangun masyarakat atau agent of change. Pendidikan Islam yang ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelektual secara optimal. Adapun komponen penunjang pendidikan Islam yaitu keluarga, masyarakat, madrasah, sekolah, lembaga, dan negara. Konsep filosofis pendidikan Islam bersumber dari hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam sekitar. Tujuan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Salah satu tugas pokok filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arahan bagi tujuan pendidikan Islam. Tentunya, tujuan pendidikan yang hendak dicapai harus direncanakan atau diprogramkan dalam kurikulum. Kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kependidikan Islam. Dalam kosakata bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan istilah al-manhaj, yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Kurikulum pendidikan Islam mengedepankan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuan. Materi dalam kurikulum pendidikan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai keislaman dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan filosofis tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam. Pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai tolok ukur terhadap proses pembelajaran. Metode adalah langkah-langkah yang diambil seseorang pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu. Dengan adanya pendekatan ini, peserta didik dapat mengalami dan merasakan secara langsung tentang materi keagamaan yang sedang diajarkan. Semakin tinggi nilai suatu pengalaman, maka semakin disadari akan pentingnya pengalaman bagi jiwa peserta didik. Beberapa metode yang dapat digunakan pendidik dalam pendekatan pengalaman ini diantaranya: 1. Metode eksperimen, 2. Metode drill atau latihan, 3. Metode demonstrasi, dan 4. Metode resitasi penugasan. Pendidikan Islam yang mementingkan pendidikan kebiasaan. Dengan pembiasaan itulah diharapkan peserta didik mengamalkan agamanya secara berkelanjutan. Dengan melalui pembiasaan inilah peserta didik diharapkan dapat terbiasa untuk beraktivitas sesuai dengan ajaran agama dan aturan yang di masyarakat. Lalu juga dengan pendekatan emosional adalah usaha pendidik untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, menghayati, memahami ajaran Islam serta dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Pendekatan rasional adalah untuk pendekatan yang mengajukan atau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan atau mengasah akalnya
atau rasionya untuk mengenal, menerima, menghayati, dan mengalami siapa Tuhannya dan kebesaran serta kekuasaannya. Selain itu juga menganalisis kebenaran ajaran agama Islam, termasuk memahami hikmahnya. Metode pendidikan Islam adalah suatu cara untuk membina kepribadian anak didik dan motivasi mereka agar dapat membuka hati untuk menerima pelajaran dan petunjuk ilahi serta konsep-konsep peradaban. Konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Secara istilah, evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu, karena evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menggunakan untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menempuh proses pendidikan dan pengajaran. Evaluasi terhadap diri sendiri dan evaluasi terhadap orang lain dalam pendidikan Islam. Tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan atau placement. Alat atau media pendidikan Islam. Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh guru atau pendidik dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan serta dapat menunjang kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Langford mengartikan alat pendidikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang dengan disengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan dalam pendidikan. Tujuan alat pendidikan yaitu dengan penggunaan alat itu anak didik diharapkan mengalami perubahan. Karenanya perubahan yang tidak hanya bersifat mekanis belaka, tapi benar-benar merupakan pencerminan dari pribadi anak didik. Titik penting pendidikan Islam adalah upaya membangun karakter berpendidikan dengan nilai Islami yang mengedepankan akhlakul karimah. Kondisi ideal ini sayangnya terkait dengan praktik langsung dan keteladanan yang dibangun bersama antara pengajar dan peserta didik. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratis, dan dekadensi. Pendidikan Islam harus mereformasi kurikulum agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Dengan makin kuatnya posisi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan Indonesia setelah mengalami masa pergulatan yang sangat panjang, tentunya secara ideal telah menunjukkan hasil signifikan dan tujuan pendidikan agama Islam telah tercapai, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal, dan pendidikan akhlak. Namun di dalam kenyataan di lapangan banyak sekali problematika yang muncul sehingga berakibat tidak maksimalnya pendidikan agama Islam di sekolah, baik di tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK ataupun di. Menurut saya, solusi dari permasalahan pendidikan Islam saat ini yaitu pendidikan Islam harusnya lebih adaptif dan akomodatif. Pendidikan Islam harus menuju integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing yang lebih intens, utamanya bahasa Arab dan 3. Pendidikan Islam hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing yang lebih intensif, utamanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. 4. Pendidikan Islam didesain sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam makin mempertegas komitmennya untuk memantapkan diri sebagai lembaga yang berlabelkan Islam. 4. Pakar-pakar pendidikan Islam perlu segera meretas problema internal keilmuan dalam pendidikan Islam. Ketika hambatan-hambatan bisa dicarikan solusi terbaiknya, maka kemungkinan besar pendidikan Islam bisa survive. Terima kasih, itu penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.